kita sudah berhasil mengimplementasikan sejumlah kelas, dan yang terakhir di kelas sebelah kiri relation adalah shape collection. Ya, nanti setelah itu saya juga akan menunjukkan kelas tesnya untuk menguji semua kelas-kelas yang ada di sebelah kiri relation. Ya, saya nggak akan membahas bagaimana mengimplementasikan kelas-kelas di sebelah kiri kanan relation, ya, karena sebenarnya prinsipnya sama aja dengan apa yang sudah kita lakukan, modifikasinya sama, karena kelas person, instructor, dan subjek kan sudah dibahas di pembahasan yang lain ya. Jadi modifikasinya juga mirip kok dengan apa yang sudah kita lakukan untuk kelas rectangle, shape, point, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi kelas shape collection. Ya, ini saya tampilkan kelas shape collection. Shape collection dengan kelas shape itu ada relasi agregasi. Ya, ada relasi agregasi di mana shape is a part of shape collection, begitu ya. Nah, ini program dari shape collection.java, di dalamnya ada array shape ya, R shape yang bertipe shape, kemudian max L ini untuk menunjukkan maksimal jumlah atau ukuran dari R shape. Kemudian index ini menyimpan sudah berapa banyak shape yang sudah ditambahkan ke dalam R shape gitu ya. Nah, coba lihat di konstruktornya ya. Untuk alokasi R shape itu sudah dilakukan di atas, tidak perlu dilakukan di konstruktor. Kenapa? Karena ukurannya sudah tetap, tidak berubah-ubah. Oke. Nah, di konstruktor cukup mengisi indeksnya sama dengan -1. Jadi karena indeksnya sama dengan -1, maka jika indeksnya 0 itu artinya sudah berisi satu buah shape di dalam R shape yang diisikan pada indeks 0 ya. Jadi tolong ini diingat sehingga jumlah shape yang sudah diisikan di R shape adalah indeks +1 ya, karena kan termasuk 0 di sini. Oke. Nah, ada dua metode ya. Pertama, kita akan ada beberapa metode di dalam shape collection, yaitu get shape, add shape, dan toString. Untuk get shape ya, ini simple saja ya. Get shape ini untuk mengambil salah satu elemen shape yang ada di dalam, yang sudah disimpan di dalam R shape ya. Nah, ini cukup dengan informasi indeksnya ya. Indeks elemen berapa sih yang mau diambil begitu ya. Nah, ini akan nge-return ya, return R shape for index ya. Nah, ini mesti ditambahkan validasi nih ya. Jangan sampai dia mencoba mengakses elemen yang tidak ada di dalam R shape ya. Misalnya var index yang dimasukkan adalah 10 ya, indeks 10 itu kan nggak ada ya, atau 11 ya, jadi mesti ditambahkan sebelum return R shape ada if gitu ya. If var index kecil dari 10 ya, dari 0 sampai kecil dari 10 ya, dari 0 sampai 9 begitu ya. Nah, baru bisa. Kalau misalnya kita mencoba mengakses elemen yang tidak ada, itu akan muncul runtime error, yaitu mencoba mengakses indeks yang tidak ada, indeks out of bound gitu ya, muncul nantinya. Jadi perlu ditambahkan validasi itu ya. Nah, kemudian kita akan melihat add shape ya. Metode add shape ini untuk menambahkan shape ke dalam R shape secara teratur, mulai dari indeks 0, 1, 2, 3. Kalau misalnya sebelumnya R shape masih belum berisi, maka shape yang akan dimasukkan, apakah itu rectangle, apa itu circle, atau yang lainnya, itu akan dimasukkan pada indeks 0. Kalau sebelumnya R shape sudah berisi, maka misalnya sudah berisi satu buah shape, maka shape lain yang akan dimasukkan itu akan ditambahkan pada indeks 1. Jadi teratur 0, 1, 2, 3 begitu ya. Nah, sebelum memasukkan suatu shape ke dalam R shape, perlu dicek dulu apakah R shape-nya sudah penuh atau tidak ya. Ya, di sini ada if index kecil dari max L ya. Harusnya ini if index kecil dari max L
Ya, ini indeks lebih kecil dari max L dikurang 1 gitu ya, karena untuk posisi 9 kan masih boleh ya, masih diperbolehkan ya. Jadi kalau misalnya dibuat di sini indeks kecil dari max L, artinya indeks kecil dari 10. Nah, ketika sudah indeksnya 9 itu masih diterima. Jadi itu salah. Harusnya indeks kecil dari max L kurang 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini setelah ada pengecekan apakah R-shape-nya masih kosong atau masih ada yang belum penuh atau sudah penuh, itu ada pengecekan apakah shape yang akan dimasukkan itu sudah ada di dalam R-shape. Kalau sudah ada maka tidak akan ditambahkan. Jadi yang sudah ada ini maksudnya kalau sesama rectangle sih nggak masalah, tapi kalau rectangle-nya is equal, ya jadi titik-titiknya sama, bukan titik-titiknya, tapi luasnya sama, maka tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam R-shape begitu. Ya, apakah ini harus seperti itu aturannya? Ya, di program yang lain yang dibuat oleh orang lain bisa berbeda gitu. Makanya baca spesifikasinya. Gitu ya. Nah, kalau tidak ditemukan ada shape yang sama di dalam R-shape, maka indeksnya di plus-plus, baru kemudian shape tersebut ditambahkan ke dalam R-shape dengan R-shape index sama dengan any shape. Kemudian return true ya, untuk memberikan informasi nanti kepada pengguna program bahwa shape-nya berhasil ditambahkan atau tidak. Kalau tidak maka return false. Baik, yang berikutnya adalah toString ya. Nah, di toString ini ada 2 cara untuk menampilkan isi dari shape ke layar ya. Jadi di sini bisa menggunakan cara yang di atas ya, for shape, for each ya, ini for each, atau bisa juga menggunakan cara yang di bawah. Jadi yang mana aja bisa ya, boleh yang versi atas yang for each atau yang menggunakan for biasa begitu ya. Nah, di sini tinggal memanggil toString dari setiap elemen shape. Ya, itu enaknya ketika kita rajin membuat toString pada setiap kelas yang kita buat, sehingga tinggal panggil-panggil aja begitu ya. Oke, itu tentang shape collection. Ya. Nah, berikutnya karena kita sudah menyelesaikan semua kelas yang ada di kiri interface, berikutnya kita akan uji. Ya, kita akan uji kelas-kelas tersebut, dimulai dari kelas rectangle. Ya, secara tidak langsung kita uji juga kelas point di sini, ya. Nah, ini ada beberapa variasi instansiasi kelas rectangle. Yang pertama itu adalah instansiasi objek rectangle biasa, ya. Jadi maksudnya ini langsung nama variabelnya adalah variabelnya bertipe rectangle juga. Jadi di sini rectangle R1 sama dengan new rectangle, new point 2,2, new point 4,4. Kemudian ditampilkan ke layar ya. Untuk menampilkan ke layar bisa memanggil R1.toString atau tinggal R1 aja. Ya, bisa dilihat hasilnya ya. Kemudian cara yang kedua adalah instansiasi objek rectangle dengan menggunakan parent-nya shape. Ini ingat ya, bentuk polymorphism polymorphism data structure. Ya, di sini dibuat sebuah variabel reference yang bertipe shape, tetapi dia menginstansiasi rectangle. Dia menunjuk objek dari rectangle. Shape 1 S1 sama dengan new rectangle ya, bla 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 gitu. Kemudian nah, si S1 ini ketika di SOP-kan ke layar, dia juga akan menampilkan objek rectangle. Ya, kenapa? Karena si S1 tadi kan menyimpan objek dari rectangle. Nah, yang terakhir ini instansiasi objek rectangle dengan menggunakan child rectangle dan diinisialisasikan kepada parent shape. Jadi di sini ada rectangle R2 ya. Ya, dibentuk objek rectangle, kemudian ada sebuah shape S3, dia diassign terhadap R2 begitu ya. Jadi mau menunjukkan bahwa polymorphic data structure aja. Oke. Ya, hasilnya juga bisa dilihat ya. Baik, berikutnya adalah
Ya, di sini saya ada coba triangle juga. Jadi meskipun di kelas diagram tidak ada, saya ada coba triangle ya. Nah, ini circle. Kita ke circle. Jadi sama dengan rectangle tadi ada 3 variasi instansiasi circle ya. Yang pertama ya C1 ya, circle C1 new circle ya, dia memanggil konstruktor tanpa parameter, kemudian ditampilkan ke layar. Kemudian di sini yang menggunakan konsep polymorphic data structure ya, variasi pertama dan kedua ditampilkan ke layar juga ya. Coba dilihat di situ posisinya sama, kemudian ada ditampilkan keliling dan luas lingkaran ya. Begitu juga untuk yang variasi ketiga ya, di situ dia SOP C2. Oke, itu untuk rectangle, triangle, dan circle. Yang berikutnya, bagaimana kita menguji kelas shape collection ya. Jadi di sini ada di instansiasi kelas dari shape collection SC, kemudian ke dalam SC itu ditambahkan R1, T1 ya. R1 tadi itu rectangle, T1 itu triangle, S1 itu tadi apa ya? S1 itu adalah rectangle ya. S1 itu rectangle tapi ditampung di dalam shape, kemudian ditambahin lagi add shape S1 ya. Kemudian ada S3 dan penambahan S4. Ya, ini data ujinya ini dengan asumsi bahwa ukuran dari R-shape itu adalah 5 ya, 5. Harusnya di sini masih diperbolehkan sih, tapi untuk menunjukkan bahwa kalau sudah lewat dari ukuran tidak diperbolehkan, maka di sini saya perkecil ya. Saya perkecil ukuran R-shape-nya menjadi 5 aja. Harusnya kan di soal 10, tapi di sini saya gunakan 5 aja supaya menunjukkan bahwa setelah lebih dari 5 itu tidak boleh begitu. Oke, jadi yang ditampilkan ke layar itu adalah shape R1, T1, S1 hanya ditampilkan 1 kali karena memang cuma dimasukkan 1 kali ya, kemudian S3 dan S4 ya. Setelah itu, nah ini ada di bagian bawahnya ini untuk menampilkan salah satu elemen dari R-shape saja. Jadi kita mau menguji metode getShape ya. Nah, di sini ada if else ya. Jadi kalau ini dicoba mengambil shape pada elemen ke-0 ya, dan bisa keluar ya, tidak ada pesan kesalahan. Ketika mau mengambil elemen indeks ke-6, di situ muncul tidak ditampilkan isi dari shape-nya, tapi yang ditampilkan adalah pesan bahwa elemen indeks 6 tidak ada. Oke, baik, demikian saja untuk pembahasan praktikum 8 kita kali ini ya. Jadi untuk yang sekali lagi untuk semua kelas yang berada di kanan dari interface relation, silahkan dimodifikasi sendiri supaya sesuai dengan apa yang digambarkan pada kelas diagram ya, begitu. Oh ya, tadi saya tidak menunjukkan bahwa harusnya setiap kali selesai membuat satu buah metode dalam sebuah kelas harusnya dikompil gitu ya. Kemudian setiap satu kelas itu selesai harusnya langsung diuji. Ini saya tunjukkan di akhir saja gitu ya, karena tadi kita konsentrasi mengimplementasikan. Harusnya bagi pemula itu dilakukan bertahap ya. Setiap satu metode selesai dikompil, setiap satu kelas selesai diuji ya, tiap metode yang ada di dalamnya. Jangan sampai di akhir baru kalian compile atau uji semuanya seperti yang saya lakukan sekarang gitu ya. Jadi untuk pemula jangan seperti itu. Jadi itu saja pesan dari saya. Selamat belajar ya, tetap jaga kesehatan masing-masing. Semoga kita masih bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih.